Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Ulangan pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, Musa menyampaikan kepada Israel apa yang telah diterimanya dari Allah, yaitu hukum Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Di dalamnya, Allah akan memberkati bangsa Israel jika mereka mematuhi setiap perintah-perintah yang ada di dalam hukum tersebut. Namun sebaliknya, Allah akan mengutuk mereka yang tidak mematuhinya setiap peraturan-peraturan yang ada. Firman Tuhan berkata, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Allah tidak menempatkan hukum itu di langit, tempat yang begitu jauh dari keberadaan Israel. Tetapi hukum itu telah diberikan melalui Musa, dan Musa telah menyampaikan hukum itu kepada Israel. Selama pengembaraan Israel di padang gurun, mereka membawa loh-loh hukum tersebut di dalam tabut perjanjian, sehingga Israel tidak bisa berdalih jika mereka tidak tahu. Artinya, Allah telah memberikan hukum itu kepada Israel, dan kini tinggal Israel sekarang yang memilih apakah mereka mau melakukannya atau tidak. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri, yaitu jika mereka melakukan hukum itu, berkat akan mengalir kepada mereka. Tapi jika tidak melakukannya, maka kutuk akan menjadi bagiannya. Firman Tuhan berkata bahwa tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bagi bangsa Israel, mereka telah mempelajari hukum Taurat tersebut, dan mereka telah menghafal hukum tersebut sejak masa kanak-kanak. Dan dengan demikian, Taurat tersebut
dapat dikatakan ada di dalam hati mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa hukum Tuhan itu atau firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubah hati setiap orang yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupannya. Israel bukannya tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk melakukan hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah mereka. Tetapi karena memang mereka tidak mau mentaati hukum itu. Alkitab berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Yang kedua, firman itu sudah berinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus, yang melalui kematian dan kebangkitannya, kita yang percaya, maka hati kita akan diperbaharui, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur firman-Mu ada di dalam hati kami dan mengajar kami untuk mentaati setiap peraturan ataupun kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman-Mu di minggu pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.